pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan belajar cara cek atau verifikasi pokir yang sudah muncul di OPD. Jadi sebenarnya agak panjang pokir ini. Pokir ini dimulai dari usulan dari anggota dewan itu sendiri yang di-entry ke dalam sistem SIPD. Usulan itu harusnya sudah masuk H-7 sebelum musrembang. Jadi 7 hari sebelum musrembang, usulan sudah masuk. Nanti setelah usulan itu masuk dari anggota dewan, dia akan masuk ke mitra Bapeda, itu di Bapeda. Yang pada saat ini secara default diset pada dua kepala bidang di Bapeda, infrastruktur dan P2M. Setelah diverifikasi oleh Bapeda, dia akan tembus ke OPD yang bersangkutan. Nah, di OPD bersangkutan nanti akan diverifikasi oleh eselon 4 atau staf yang telah diberi kewenangan. Nah, ada baiknya setiap bidang memverifikasi pokir-pokir yang masuk atau sesuai dengan kewenangannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan eselon 4 Kasubag Perencanaan juga bisa memverifikasi atau staf yang telah diberi wewenang untuk memverifikasi aspirasi. Oke, kita langsung masuk saja. Jadi ini yang kita bicarakan adalah pada tahapan di OPD. OPD yang saya sampel adalah Dikpora, termasuk di Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah lagi. Nah, ini akan diminta. Ini saya akan menggunakan NIP dari Kasubag Perencanaan Dikpora, Bapak Yohanes Matei. Berhasil login. Oke. Harus teman-teman semua ingat bahwa pada saat penyusunan RKPD ini kita kan sudah menggunakan rincian. Jadi memang harus menggunakan standar. Ini kalau dia tidak muncul tahunnya ini jangan panik. Ini biasa terjadi. Coba reload. Nggak muncul juga. Sebentar. Kita coba dari awal. Jadi memang karena SIPD berbasis internet, dibutuhkan sambungan internet yang stabil. Tapi ya, beggars can't be choosers. Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah. Masukkan NIP lagi. Nah, oke, sudah muncul. Jadi harus sedikit resourceful ya. Tahun 2022. RKPD. Seperti kita lihat pada saat ini ada jadwal aktif 13 jam 48 menit. Ini pada jadwal perencanaannya tahapan akhir rancangan akhir Ranhir RKPD 2022. Nanti ya di sini dia berada. Verifikasi usulan pokir. Jadi mekanismenya itu sebenarnya bisa ada usulan langsung berupa aspirasi, tapi nanti kita akan bahas itu di another time karena usulan aspirasi ini masih kami juga mencari mengerti. Ini usulan reses pokir. Nah, ini memang jadwalnya sudah selesai karena ini maksudnya jadwal pemasukan. Di fitur ini ada verifikasi SKPD, ada monitor. Jadi di tab verifikasi SKPD, ini namanya tab, ini akan muncul ada pokir-pokir yang untuk memang Dikpora. Jadi ini bisa dilihat nama-nama pengusulnya, permasalahannya, usulannya, urusannya, terus koefisiennya. Ini ya. Jadi ini diharapkan ini memang terisi dengan jelas, terutama soal apa yang diminta dengan alamat atau lokasi atau masalah. Di sini ada
3 tombol. Ada tombol proses, ada tolak usulan, usulan dikembalikan. Nah, proses ini jika kita sudah mengisi nanti, ini contoh usulan ini, yang awal ini adalah SDK Immanuel Nunu, dia minta 3 ruang belajar, tidak layak. Jadi rehab ruang belajar. Itu yang mereka minta. Oke, ingat ini ada 3 tombol, proses, tolak, usul dikembalikan. Untuk proses, jika kita sudah mengisi nanti, jadi ini kan, ini kita mulai mengisi, kita isi sini, ini usulan-usulannya, ada permasalahannya. Nah, kalau petanya nggak muncul, ini juga jangan terlalu khawatir. Jadi karena ini internet base, ini website yang dimana dia baca peta, ini ada sedikit masalah rupanya nih. Jadi kalau ini terjadi, coba dulu di zoom out, di pan out sampai sejauh mungkin. Ini lihat ada 200 km. Tapi kalau memang dia masih loading juga nggak muncul, ya udah nggak apa-apa, nggak bisa bikin apa-apa kita. Oke, kita lihat ini OPD tujuan Dinas Dikpora. Ini bisa pilih nanti sebenarnya ke OPD apa. Jadi di mana? Cuma untuk sementara karena ini kan Dikpora adalah OPD yang berurusan untuk urusan pendidikan. Jadi untuk urusan pendidikan ini untuk sub-sub kegiatan seperti sekolah dan lainnya ini, mereka tidak boleh ada belanja modal pembangunan atau belanja modal yang non rutin yang ada, karena dia harus ada di unit induknya. Jadi ini tetap jangan dirubah. Ini juga kelompok belanja non belanja transfer, ini maksudnya masuk ke dalam renja. Kalau ini dirubah menjadi belanja transfer bantuan keuangan, nanti dia tidak akan masuk di renja. Jadi ini kan kita mau kasih masuk di renja, maka ini harus tetap belanja non transfer, jadi ini tetap ini sub kegiatannya. Nah, ini dari Bapeda, karena ini namanya masalahnya adalah rehabilitasi, rehab berat, maka dari Bapeda telah dipilihkan sub kegiatan rehabilitasi sedang berat ruang kelas. Tapi ini juga merupakan kewenangan OPD bersangkutan yang bisa memilih sub kegiatan mana yang akan dipilih oleh OPD yang dapat sesuai dengan permasalahan. Jadi ini nanti disesuaikan dengan permasalahan atau apa yang sub kegiatan apa yang akan digunakan OPD. Untuk rekomendasi, nanti rekomendasinya bisa ditulis apakah dapat dibantu atau bisa ditolak, dapat dilakukan atau tidak. Jadi pertimbangan dalam pokir ini adalah satu, kewenangan. Apakah ini kewenangan kita, kewenangan sekolah, atau kewenangan OPD? Kedua, apakah ini sudah ada di renja? Jadi mungkin ini kan pokir, bisa saja di belanja dak atau belanja dau sudah dianggarkan di dalam renjanya OPD saat ini bahwa sudah ada rehabilitasi untuk di SDK Immanuel Nunu. Itu pertimbangannya. Terus berapa besarannya, anggarannya yang real atas hitungan. Jadi ini penting karena ini ada rekomendasi anggaran di sini. Terus ini ada volumenya. Apakah dia mau diberikan 3 ruangan, 2 ruangan, 1 ruangan atau tidak ruangan. Jadi pertimbangan-pertimbangan tadi itu yang akan menentukan apakah pokir ini diterima atau tidak. Nah, untuk saat ini kita asumsikan diterima. Ditulis rekomendasinya, ini apa? Ditulis rekomendasi anggarannya berapa, lalu simpan. Ini saya nggak teruskan karena ini udah di alam beneran. Jadi kalau saya isi ini, saya simpan nanti. Ini pokir ini sudah dianggap sudah divalidasi oleh PD. Nah, setelah itu ini akan ada muncul di sini rekomendasi SKPD ini apa? Diterima, ditolak, atau dikembalikan. Kita asumsikan ini diterima. Jika diterima, maka ini yang nomor 1 tadi ya. Kita geser ke ujung sini. Ini kalau dilihat kodenya unik ya.
nggak sama, dia akan berbeda. Ini kita contreng situ, baru kita proses. Kalau proses ini diterima, nah, kalau ditolak, tolak. Kalau dikembalikan, dikembalikan. Jadi usulan dikembalikan ini mungkin maksudnya usulannya penting, bagus, cuma kurang lengkap. Bisa saja kurang lengkap itu masalah, contohnya lokasinya kita nggak tahu di mana. Masalahnya apa kita nggak tahu, itu bisa dikembalikan. Ini dikembalikan. Usul ini yang dikembalikan, dia akan muncul nanti di Bapeda. Nanti akan diteruskan lagi ke, ini akan dikembalikan ke pengusul untuk dilengkapi. Jadi begitu. Cuma karena ada batasan bahwa usulan masuk itu H-7 sebelum musrembang. Sekarang ini kan udah jauh dari musrembang. Jadi begitu. Nah, setelah ini sudah diproses, diterima atau ditolak, nanti kita pindah di tab monitor. Maka di tab monitor ini akan ada yang muncul yang sudah diterima, yang sudah ditolak. Nah, ini untuk ini semua yang masih belum diproses. Nah, ini statusnya diteruskan ke forum SKPD. Artinya ke forum SKPD Dikpora, yaitu ya Dinas Dikpora. Nah, mudah-mudahan membantu teman-teman semua. Tapi yang penting rekomendasinya jangan lupa diisi. Lalu kemudian untuk tolak ini kalau tidak salah nanti pas waktu pilih tolak nanti ada alasan penolakan. Nah, alasan penolakan harus diisi ya. Harus diisi agar supaya pengusul juga tahu urusannya ini ditolak kenapa. Apakah karena masalah kewenangan, apakah karena sudah ada di renja, atau alasan apa. Ya, mudah-mudahan ini membantu rekan-rekan sekalian. Terima kasih dan selamat pagi.